Halo, ya barusan dinyalakan suaranya Bu Irma. Selamat malam, mohon maaf teman-teman terlambat. Tadi ada acara acara gereja. Ya, jadi saya hari ini mau bahas soal hipertensi sesuai yang di story karena banyak yang tanya soal hipertensi ya. Jadi saya akan sharing mengenai yang namanya hipertensi. Oke. Hipertensi itu adalah kondisi di mana ada peningkatan tekanan darah. Jadi tekanan darah kita tuh bisa meningkat sampai di atas 140 untuk sistol, dan yang diastol di bawahnya di atas 90. Nah, kapan sih harus diterapi? Kalau misalnya tensinya 130/80, apakah harus diterapi? Nah, kita akan memutuskan terapi kalau tensinya 130/80 untuk pasien-pasien yang memang misalnya ada hipertensi seperti itu, tapi dengan penyerta. Jadi kayak misalnya ada diabetes, kemudian ada gangguan stroke dan sebagainya, maka 130/80 itu sudah mulai dikasih untuk pemberian terapi. Tapi untuk mereka yang normal, tidak ada penyerta lain, biasanya kita akan mulai terapi pada saat tekanan darahnya di atas 140/90. Jadi seperti itu. Nah, kembali lagi untuk mengelola hipertensi, yang banyak orang tidak paham adalah bahwa bersama dengan yang namanya pengelolaan hipertensi itu, kita juga harus melakukan penurunan berat badan kalau memang terjadi obesitas ya. Kemudian kita juga harus melakukan yang namanya olahraga, memastikan yang namanya panel kolesterol kita, dan juga yang namanya kadar profil metabolik yang lain seperti gula itu juga normal. Jadi seperti itu. Kapan pasien darah tinggi itu diberikan yang namanya pemeriksaan darah? Jadi biasanya pada saat awal pasien datang, kita akan lakukan screening, melakukan pemeriksaan darah ya. Pemeriksaan darah standar apa aja itu? Pemeriksaan darah lengkap, kemudian pemeriksaan fungsi ginjal, bun kreatinin, pemeriksaan elektrolit, natrium kalium, ya itu standar. Lainnya pemeriksaan gula puasa sesudah makan, HbA1c, kemudian pemeriksaan kolesterol dan asam urat. Tujuannya apa? Karena pada saat kita berusaha mengontrol yang namanya gula darah ini, kita juga memastikan supaya panel metabolik yang lain itu juga normal gitu. Jadi sebelum memulai terapi itu semuanya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebaiknya. Baru kita bisa menentukan untuk jenis obat-obatannya. Halo Mbak Mayang. Nah, sekarang kalau misalnya nggak punya dana nih dok gitu, terus mau dikasih obat, bisa nggak dikasih obat tanpa kita melakukan pemeriksaan darah? Bisa, biasanya ada obat-obatan yang sangat aman, misalnya kita bisa berikan walaupun kita nggak ada pemeriksaan darah, contohnya golongan CCB, calcium channel blocker, misalnya amlodipin. Nah, itulah alasan kenapa banyak pasien itu datang kalau poli penyakit dalam, biasanya sudah diberikan terapi amlodipin. Nah, saya mau cerita soal obat-obatannya terlebih dahulu ya. Jadi untuk yang namanya amlodipin itu adalah suatu calcium channel blocker. Halo Bu Konita, ya selamat malam. Halo Bu Alsamenda. Halo Pak Cang Dragiri. Saya sambil menyapa ya. Ya Bu Ina, bagus kok, gak apa-apa. Ya selamat malam. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan seputar darah tinggi, saya sambil akan bercerita ya mengenai yang namanya amlodipin. Nah, yang namanya amlodipin ini adalah obat golongan calcium channel blocker ya, dan paling banyak digunakan di teman-teman kita yang juga di vaskes pertama. Problemnya apa sih, dan cara minumnya seperti apa sih amlodipin itu, dosisnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Nah, yang namanya amlodipin ini adalah obat yang bekerja dengan cara menghambat kalsium masuk ke dalam pembuluh darah. Makanya namanya amlodipin ini adalah calcium channel blocker. Jangan sakit kepala ya, saya berusaha menjelaskan sesimpel mungkin gitu ya.
Nah, pada saat kalsium itu dihambat masuk ke dalam pembuluh darah, maka harapannya pembuluh darah kita yang awalnya menyempit karena darah tinggi menjadi melebar, sehingga akhirnya tekanan darahnya turun. Amlodipin ini pada saat pertama kali diminum, ya AC belum matiin. Ini kipas angin dimatiin dulu nak. Amlodipin ini pada saat pertama kali diminum dia tidak akan langsung memberikan efek ya. Jadi dia membutuhkan waktu untuk mulai bekerja. Rata-rata amlodipin itu bekerja setelah kurang lebih 4 minggu. Jadi kalau misalnya teman-teman minum obat amlodipin dikasih nih sama dokternya, kok 2 hari tensiku belum turun ya dok gitu ya, 3 hari tensiku belum turun, yaitu normal karena pada saat awal kita memberikan yang namanya amlodipin itu dia membutuhkan waktu untuk bekerja dan obat itu tertumpuk di dalam tubuh. Jadi butuh waktu kurang lebih 4 minggu. Nah, amlodipin ini bisa diminum pada saat pagi maupun malam ya, dan pemberiannya 1 hari sekali, single dose antara 5 sampai 10 mg dosisnya. Amlodipin bisa diminum pada saat perut kosong maupun pada saat kita sudah makan. Jadi tidak ada masalah ya. Nah, terus amlodipin ini dosisnya kan ada 5 dan 10 mg. Bisa diminum baik pagi maupun malam. Tapi disarankan terbaik kapan? Disarankan terbaik pada saat malam hari. Diberikan terutama disarankan pada saat malam hari. Kenapa? Karena pada saat kita tidur itu sebetulnya kan mau bangun pagi. Itu rata-rata 3 jam sampai 4 jam sebelum bangun tensi kita cenderung meningkat. Nah, terus amlodipin ini kalau ditanya mending minumnya kapan, pagi atau malam? Nah, karena memang tekanan darah kita itu pada saat malam ya, terus mencenderung pagi, waktu kita mau bangun pagi, itu bisa meningkat secara mendadak, maka disarankan minum amlodipinnya malam. Untuk apa? Untuk mencegah insiden stroke yang kebetulan banyak terjadi dengan kondisi tekanan darah meningkat, yaitu 3 jam sampai 4 jam sebelum seseorang bangun. Jadi katakan yang namanya kita itu bangun tidurnya jam 6. Nah, rata-rata tensi itu bisa meningkat jam 2 pagi sampai jam 3 pagi. Oke. Nah, itu mengenai amlodipin. Efeknya apa pada saat kita minum amlodipin? Amlodipin ini memberikan efek antara lain. Yang pertama, dia bisa mengakibatkan keluhan bengkak gitu ya. Yang kedua, pada saat kita awal mengkonsumsi amlodipin karena tensi kita itu cenderung turun, biasanya Anda bisa merasakan agak sedikit berkunang-kunang, rasanya agak nggak enak di awal-awal ya, karena tubuh masih adjusting terhadap obat. Yang ketiga, biasanya kita bisa merasakan pada beberapa pasien sejak penggunaan amlodipin ada keluhan nadinya sedikit meningkat, which is normal. Kenapa? Karena pada saat pemberian amlodipin tensi kita itu cenderung turun, ya kan? Sehingga akhirnya tubuh merespon dengan sedikit meningkatkan nadi gitu. Jadi tidak perlu khawatir pada saat Anda menggunakan amlodipin. Terus kalau misalnya dosisnya minum amlodipin, terus saya lupa nih dok, harusnya jam 7 pagi. Saya baru ingat jam 9. Terus gimana? Itu segera diminum obatnya, nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya dok saya sekarang ini tensinya saya sudah minum nih ya, terus besok saya lupa.
Apa berarti lusanya dosisnya didobel? Tidak disarankan untuk mendobelkan dosis. Kalau memang ternyata sudah lupa, ya, kemudian untuk hari berikutnya kita sudah terlupa, ya di skip aja obatnya. Apakah amlodipin ini boleh diminum hanya pada saat tensi naik? Tidak boleh. Jadi yang namanya obat-obatan darah tinggi itu untuk dikonsumsi secara terus-menerus. Pada saat pola hidup kita sudah benar, lifestyle kita sudah baik, dan tensi cenderung turun, maka dokter akan mengganti obatnya atau akan menurunkan dosis yang digunakan. Oke, jadi itu mengenai amlodipin. Buat Bu Ina, Bapak saya minum amlodipin kalau pas naik, aman apa enggak gitu ya. Amlodipinnya aman, tapi kalau memang ternyata tensinya itu bisa naik turun terus enggak diminum rutin, resikonya bisa terjadi peningkatan tekanan darah mendadak saat kita nggak konsumsi amlodipin, dan itu bisa mengakibatkan pembuluh darah otak pecah, jadi kayak stroke gitu ya, karena kita lupa nggak minum obat amlodipin. Apakah amlodipin bisa di stop karena sudah normal? Kita harus lihat tensi normal itu kenapa nih. Tensi normal apakah karena kita ini memang sudah minum amlodipin sekian lama, terus itu amlodipin itu ditumpuk di dalam tubuh ya. Jadi pada saat kita berhenti memang si tensi ini nggak akan langsung naik, Bapak Ibu. Dia ada penelitiannya dikatakan bahwa yang namanya amlodipin ini akan ada di dalam tubuh kita kurang lebih sampai 10 hari. Ya, setelah itu baru tensinya naik. Jadi kalau misalnya tensi kita sudah normal, ya tensi normalnya itu karena kita konsumsi obat gitu ya. Bukan berarti kalau sudah normal obatnya boleh dihentikan, tidak boleh. Terus gimana, Dok? Ya bukan dihentikan, yang harus kita kerjakan adalah kita bisa mengurangi dosis. Jadi seperti itu. Terus ya, Dok, saya sudah konsumsi bisoprolol dari tahun 2021. Kalau tes darah rutin apa yang harus dicek? Apa yang harus dicek? Ya kita cek darah lengkap, fungsi ginjal, bun kreatinin ya, untuk melihat, karena memang kan kalau darah tinggi itu resikonya terhadap problem ginjal. Jadi harus cek fungsi ginjal, bun kreatinin. Kemudian kita harus cek elektrolit, natrium kalium, karena pada obat-obatan darah tinggi tertentu itu bisa meningkatkan natrium dan kalium. Kalau bisoprolol enggak sih, tapi kalau untuk bisoprolol standar yang harus periksa darah lengkap, fungsi ginjal, bun kreatinin, kemudian profil kolesterol ya, kolesterol total, LDL, HDL, trigliserid, gula darah puasa 2 jam sesudah makan, HbA1c dan asam urat minimal itu. Kalau bisa ditambahi mikroalbumin dalam kencing untuk ngelihat apakah proteinnya dari ginjal itu ada yang keluar ke urin gitu. Oke, saya sambil melanjutkan mengenai kandesartan ya. Tadi sudah mengenai amlodipin. Jadi kembali lagi untuk amlodipin diminumnya 1 hari sekali, boleh pagi, boleh malam ya. Terbaik pada saat malam, efeknya adalah kaki bengkak, kemudian kadang nadinya itu sedikit meningkat. Amlodipin ini adalah obat dengan dosis maksimal 10 mg, bisa diminum pada semua tipe pasien ya, nggak masalah, tapi tetap harus konsultasikan pada dokter yang merawat. Kalau memang tensinya sudah oke, tidak untuk dihentikan secara mendadak ya, bisa diminum pada saat perut kosong maupun sesudah makan. Sekarang kita bahas soal, halo Bu Ayu ini rajin banget ya. Halo Pak Dafnan. Ya, sama-sama Pak Made. Halo Bu Dinar. Halo Bu Magdalena, Bu Siska. Oke. Ya, Bu Kirana, salam kenal. Sekarang saya mau bahas soal amlodipin, tadi sudah ya. Sekarang kita mau bahas mengenai kandesartan. Jadi memang kalau obat darah tinggi, kenapa sih ada pasien dikasih 1? Kenapa ada pasien dikasih obat darah tinggi langsung 2? Nah itu tergantung pada tekanan darahnya. Kalau memang tekanan darahnya itu nggak terlalu tinggi, kita akan gunakan 1 obat. Tapi kalau memang tekanan darahnya pada saat datang itu di atas 160 yang atas ya, sistol, yang di bawahnya di atas 100, itu pasti kita langsung pakai kombinasi 2 obat
ya, bisa dikombinasi pagi dan malam. Terus lebih bagus yang mana, Dok? Obat yang 2 jenis terpisah ya, jadi kayak misalnya satu kandesartan, satu amlodipin, atau obat yang single pill. Single pill itu jadi satu obat tapi isinya dua jenis obat yang berbeda. Lebih baik yang mana? Lebih baik yang single pill sebetulnya ya. Tapi kalau single pill itu kesulitannya adalah harganya cukup pricey. Jadi memang tidak di cover gitu ya oleh fasilitas kesehatan kita. Jadi lebih baik menggunakan single pill, tapi kalau misalnya tidak bisa pun maka kita bisa menggunakan 2 jenis obat yang berbeda gitu. Biasanya akan diatur oleh dokter yang merawat. Terus nah, kandesartan ya sekarang. Jadi biasanya kalau pertama kali datang ke poli biasanya dikasih apa aja? Yang pertama dikasih amlodipin. Terus habis itu bisa juga dikasih kandesartan, teman-teman. Jadi teman-teman yang dapat irbesartan, losartan, kandesartan itu adalah obat golongan angiotensin reseptor blocker ARB. Nah, ARB ini bekerja dengan cara menghambat angiotensin. Gak usah dijelaskan lebih lanjut ya, nanti tambah jadinya kayak berasa kuliah kedokteran. Intinya mengenai kandesartan. Kandesartan tuh ada dosisnya, ada 8, ada 16 gitu. Dosis maksimalnya 32 mg. Tapi kalau saya pribadi saya nggak pernah pakai dosis sampai 32 mg ya. Saya maksimal pakai itu 16. Kalau 16 nggak ada respon pasti saya kombinasi. Kandesartan ini menyerupai amlodipin. Jadi dia bekerja 24 jam, dia panjang, bisa diminum sehari sekali. Kemudian dia efeknya kalau kandesartan meningkatkan kalium. Nah, jadi pada saat kita mengkonsumsi yang namanya kandesartan itu disarankan maka kita hati-hati dalam mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung kalium tinggi, dan ini juga berlaku untuk teman-teman yang mengkonsumsi obat-obatan seperti kaptopril. Jadi kandesartan ini ada golongannya ya, kandesartan, telmisartan, losartan, valsartan, sartan semua itu dia meningkatkan kalium. Jadi harus hati-hati pada saat mengkonsumsi buah yang tinggi kalium. Contohnya apa? Contohnya pisang. Contohnya apa? Contohnya tomat. Contohnya lagi apa? Apokat. Itu adalah buah-buah yang tinggi kalium, malah bisa meninggikan kalium gitu. Efeknya apa kalau kalium tinggi? Kalau kalium tinggi efeknya dia bisa mempengaruhi gangguan irama jantung. Jadi harus diperhatikan. Oke, terus apalagi ya tadi? Saya sambil lihat catatan ya, karena lupa, karena banyak banget yang ini. Oke, terus untuk yang namanya kandesartan, cara minumnya gimana? Kandesartan tuh sama, bisa diminum pagi, bisa diminum malam. Kembali lagi terbaik kalau kita mau mencegah yang namanya insiden stroke dan sebagainya ya malam. Karena tadi sudah saya singgung kalau yang namanya tekanan darah itu biasanya pada saat malam. Ke pagi orang mau bangun tidur dia cenderung meningkat. Jadi seperti itu. Ya. Efeknya kalau amlodipin itu tadi bengkak, kalau kandesartan ini efeknya kaliumnya naik. Nah, kandesartan ini cukup menarik ya, karena sering dipakai biasanya untuk kita membantu menurunkan protein yang sering keluar dari kencing pasien. Jadi kalau kita keluarnya kencing berbusa, maka akan diberikan golongan kandesartan. Kembali lagi ya teman-teman, yang namanya edukasi ini adalah untuk membuat teman-teman paham mengenai obat yang diminum, bukan memberikan saran terapi. Kalau tanya sama saya, terus saya harusnya minum apa, Dok, sebaiknya dan enaknya seperti apa gitu ya, obatnya apa yang bagus, itu tetap harus datang ke dokter yang merawat. Jadi tidak bisa terus saya bilang kayak lebih bagus mana, Dok, gitu, misalnya kandesartan kah, amlodipin kah, HCT kah, telmisartan kah, enggak bisa ya. Itu harus dilihat untuk setiap pasien berbeda, karena kita harus melihat hasil labnya, kita harus melihat tipikal pasiennya,
ketaatan pasiennya, kemudian dia problem parunya ada apa enggak. Jadi banyak faktor yang menentukan untuk pemilihan obat. Jadi nggak bisa di share di sini karena tiap pasien beda. Oke. Amlodipin dengan nifedipin satu golongan ya, cuman bedanya kalau yang amlodipin 1x1, nifedipin bisa diminum 2 kali sampai 3 kali gitu ya. Terus saya minum amlodipin kandesartan, kaki selalu bengkak tiap sore, apakah aman? Ya memang efek dari amlodipin itu kan kakinya bengkak. Jadi kalau memang ternyata minum amlodipin kakinya bengkak, ya sebaiknya dikonsultasikan apakah bisa diganti pakai obat yang lain. Tapi kalau ditanya bahaya apa enggak, cuman memang mengganggu banget gitu ya. Terus, Dok, saya minum amlodipin, atorvastatin dan Jardian dalam jangka panjang, aman apa tidak? Aman-aman saja. Biasanya apa sih efek kalau kita minum amlodipin dalam jangka panjang? Jadi amlodipin kalau dalam jangka panjang itu efeknya kadang dia bisa gum hipertrofi, jadi gusi itu bisa menebal. Kadang juga amlodipin ini bisa mengakibatkan, jarang ya, saya bilang jarang ya, saya pernah nemu sama sekolah satu pasien ya minum amlodipin itu jangka panjang ternyata terjadi resiko perdarahan, tapi satu di antara sekian ribu pasien, sangat jarang. Atorvastatin efeknya apa kalau jangka panjang? Efeknya kalau atorvastatin jangka panjang, yang pertama berisiko meningkatkan fungsi liver tapi tidak separah simvastatin ya. Yang kedua, atorvastatin tetap berisiko mengakibatkan rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis itu berarti protein ototnya pecah. Amlodipin atorvastatin itu berisiko mengakibatkan protein ototnya pecah atau lisis. Jadi karena protein ototnya pecah, ya biasanya bisa merasakan yang namanya keluhan nyeri otot. Nah, tapi kalau penggunaan atorvastatin itu lebih nyaman dibandingkan kita pakai simvastatin gitu ya. Kalau Jardian jangka aman panjang aman kah, Dok? Aman. Tapi kembali lagi ya teman-teman, semua obat-obatan yang diminum itu harus dipantau, karena pada saat kita minum kemudian kita tidak melakukan pemantauan, kadangkala kita harus mengubah profil obat gitu ya. Contoh, saya kasih contoh ya, kita pakai obat-obatan kaptopril nih, terus kaptopril dan kandesartan. Buat teman-teman yang pakai kaptopril, saya akan ceritakan mengenai kaptopril duluan. Nah, kaptopril, lisinopril, ramipril ya, pril semua itu adalah obat-obatan yang termasuk golongan ACE inhibitor ya. ACE inhibitor itu efeknya apa? Paling sering dia banyak mengakibatkan batuk. Beda sama golongan kandesartan dan amlodipin yang kita bisa minum pada saat kita mau makan mau nggak makan itu tidak masalah, tapi yang namanya kaptopril ini harus digarisbawahi. Kaptopril harus diminum pada saat perut kosong. Karena apa? Karena kaptopril ini penyerapannya itu maksimal pada saat lambung dan perut kita kosong. Jadi kalau Anda konsumsi kaptopril tapi kita kita konsumsi kaptopril tapi kita merasakan yang namanya batuk, kalau kita konsumsi kaptopril tapi terus kita merasa tensi ini nggak turun, maka kita harus cek apakah pola makan kita benar apa tidak. Yang kedua, apakah cara minum kita obat sudah benar. Contoh, kita mestinya minum kaptoprilnya itu pada saat perut kosong, ternyata kita minumnya habis makan. Nah, kalau seperti itu kan jadinya kaptoprilnya tidak berfungsi maksimal. Ya, jadi kaptopril ini adalah obat yang bisa diberikan bisa 2 sampai 3 kali sehari. Jadi dia lebih short term. Ya, jadi kaptopril, makanya kalau teman-teman perhatikan kan dosisnya 2 kali 12,5 mg gitu ya. 2 kali misalnya 1 kali 25 mg tergantung dokter yang merawat, bisa diberikan 2 kali, 3 kali. Jadi seperti itu. Nah, kaptopril itu efeknya apa? Kaptopril itu efeknya batuk ya. Jadi kalau kita minum kaptopril ya, kemudian kita batuk ya, tinggal dikonsultasikan sama dokter yang merawat. Kadangkala
dia di switch penggunaannya, jadi tidak diberikan pada saat pagi tapi diputar malam. Nah, jadi teman-teman mesti lihat ya, apakah pada saat menggunakan captopril ada efek apa enggak. Biasanya akan diganti yang golongan pril yang lain ya, jadi lebih minimal efek batuknya, kayak lisinopril gitu tuh agak mending dibandingkan yang captopril gitu. Tapi kalau memang masih batuk walaupun obatnya sudah diganti, sudah ditaruh malam, ya sebaiknya ganti regimen yang lain. Terus apa lagi ya? Oke. Dok, saya minum. Karya saya sambil baca pertanyaannya. Bu Amalia, untuk menurunkan tekanan darah itu lebih baik mana, captopril atau amlodipin? Yaitu tadi yang saya jelaskan, untuk profil setiap pasien itu kan tidak sama. Kita bisa kita bisa kasih yang namanya captopril atau amlodipin, itu tergantung profil setiap pasien, beda. Jadi sebaiknya ibu ke dokter dulu, nanti akan diperiksa mulai dari ginjalnya, kemudian parunya ibu seperti apa, hasil labnya seperti apa, baru kita bisa menentukan lebih bagus pakai obat yang mana ya. Dok, saya punya riwayat darah tinggi, ortu saya punya riwayat darah tinggi, saya punya tensi 130 sampai 134, kadang 90, enggak ada keluhan, aman enggak dok? Ya, kalau memang ternyata tensinya cenderung tinggi, kita harus mulai dengan yang namanya perubahan hidup, lifestyle ya, harus diganti dulu. Jadi ini sudah mulai prehipertensi ya. Kalau memang ada riwayat keluarga, maka resikonya nanti beneran akan terjadi hipertensi. Kalau sekarang ditanya aman apa enggak, itu sudah mulai penanda ya, mulai naik tensinya ya. Dok, saya pernah hipertensi, tapi yang saya rasakan saya sangat cemas. Apakah cemas menyebabkan tensi? Iya, kalau kita capek, cemas gitu ya, maka tekanan darah kita tuh pasti akan cenderung meningkat gitu. Karena memang pada saat kita cemas, yang namanya sistem saraf simpatis kita akan menjadi terpicu ya, menjadi terangsang. Jadi akhirnya kita bisa naik tensinya, nadi naik dan tensi naik. Makanya salah satu kendali daripada yang namanya tensi itu kita harus tenang ya, slay. Kata anak saya slay biasanya. Jadi tidak boleh terlalu panik gitu. Selain kita mengatur yang namanya asupan garam. Nah, buat teman-teman yang memang mengkonsumsi obat darah tinggi tapi kok tensinya tuh sukar turun gitu ya, teman-teman bisa mencoba beberapa makanan ini. Yang pertama, kalau misalnya makan, maka kita batasi jumlah garamnya ya, dalam sehari. Untuk asupan garam itu kita batasi paling enggak setengah sendok teh untuk semua jenis masakan. Yang kedua, teman-teman bisa mengkonsumsi buah-buah kayak misalnya yang mengandung antosianin. Antosianin itu contohnya buah beri ya. Buah beri itu bagus untuk menurunkan yang namanya radikal bebas supaya tensi menurun. Yang ketiga, kita bisa makan yang namanya oatmeal ya. Oatmeal itu ada beta glukannya, itu bagus banget buat pasien darah tinggi. Ya tentunya sayur dan buah ya lainnya. Tapi yang beberapa yang saya mention itu bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah. Bu Adifa, cara menurunkan kolesterol paling efektif ya mulai dari diet, olahraga. Kemudian kita harus evaluasi, kadang-kala kolesterolnya itu tidak bisa turun langsung karena memang ada penyerta lain. Penyerta lain itu misalnya kolesterolnya nggak bisa turun kalau kita misalnya ada hipotiroid, gangguan tiroid ya, kolesterolnya nggak bisa turun. Atau misalnya kita punya diabetesnya nggak terkontrol ya, itu juga nggak bisa turun kolesterolnya. Jadi kalau ditanya cara menurunkan kolesterol paling efektif ya kombinasi diet, olahraga, obat, terus mengatur profil metabolik yang lain. Jadi diabetesnya harus bagus, kemudian tensinya harus bagus, asam uratnya harus bagus. Ya, salam sehat. Ya, makasih Bu Istinorviana. Ya, Bu Detov Bapak apa Ibu ya? Sudah gempor soalnya kalau sudah malam ya. Jadi sudah tidak kuat ngomong. Ya,
Pak Purwanto, enggak apa-apa Pak, bisa langsung dipindah aja ke yang malam, terus besoknya mulai dari malam setiap kali gitu ya. Dok, saya minum Tensivas 10 mg maksudnya, bukan 10 cc. Sudah Tensivas Amlodipin sudah 9 tahun. Minum satu kali, tapi kok enggak turun-turun ya, enggak turun-turun harus dikombinasi. Jadi nggak bisa cuma satu obat karena satu obat itu kadang-kala kurang kuat, atau ibu bisa ganti yang single pill yang saya bilang tadi itu ya, satu obat yang isinya dua jenis obat bersamaan. Jadi macam-macam, ada Sigduo, ada yang namanya kalau di rumah sakit itu apa ya yang dijual di uh, platform BPJS kayaknya nggak ada ya. Iya nggak ada. Jadi ibu mesti pakai dua jenis obat sekaligus. Kalau yang paten misalnya kayak Twinstar atau apa itu kan paten, itu satu obat isinya dua jenis. Jadi harus diganti. Minum metoprolol kenapa bikin batuk? Metoprolol mestinya tidak mengakibatkan batuk ya, karena dia ngebloknya itu bukan ke produksi dari bradikinin. Kalau metoprolol biasanya efeknya terutama terhadap yang namanya nadi, kadang keluarnya agak-agak nglieng gitu ya, terus nadinya dia bisa rendah banget bradikardi gitu. Dok, saya biasanya minum 5 mili, pas habis saya punya suami 10 mili. Apakah bisa? Efeknya apa ya? Efeknya ya tensinya nanti rendah banget Bu. Ya kalau memang ternyata tensinya cenderung tinggi dikasih 10 mili ya enggak apa-apa. Tapi kalau memang ternyata tensinya rendah dikasih 10 mili, nanti hipotensi, dan tensi yang terlalu rendah itu sebetulnya juga nggak bagus ya. Karena apa? Kalau tensi terlalu rendah pada pasien yang sudah semakin tua, itu resikonya akan mudah jatuh karena kan berdiri nglieng jatuh gitu ya. Wah, luar biasa. Wah, teman-teman banyak banget. Saya baca satu-satu ya. Ada yang tanya soal mah, ada yang tanya soal asam urat, ada yang tanya soal batuk pilek. Ya Bu Heni, tim Kandesartan dan bisoprolol. Pak Asep, ini saya lagi bahas darah tinggi ya. Sambil saya jawab pelan-pelan ya. Saya tadi mau sharing apa lagi ya? Karena banyak yang harus di-share. Oke. Saya sambil baca pelan-pelan ya. Dok, aku sudah lama dikasih Kandesartan spironolakton, malam Herbesar, aman kan dok? Kalau dilihat jenis golongan obatnya itu beda ya. Kandesartan, spironolakton, sama Herbesar. Ya ini 3 golongan yang berbeda. Jadi ya aman. Cuman kalau interaksinya Kandesartan sama spironolakton, saya rasa pasti dokternya pasti sering periksa kaliumnya ya. Jadi memang kalau dilihat spironolakton bisa naikkan kalium, Kandesartan juga naikkan kalium. Jadi Bu Cecil hati-hati kalau mengkonsumsi buah-buahan yang kaliumnya tinggi, kayak pisang, tomat gitu ya, apokat, pokoknya semua buah-buahan yang kaliumnya tinggi itu harus dibatasi lah. Bukan berarti nggak boleh makan ya. Kalau ginjal kita oke, normal tuh nggak masalah. Tapi kalau ginjalnya bermasalah ya sebaiknya kita konsultasi ke bagian gizi untuk anjuran makanannya supaya tidak tambah naik kaliumnya. Iya sama, kalau minum amlodipin malam hari jamnya harus sama. Dok, Glumin XR diminum bareng dengan makan atau sebelum makan?
diminum di tengah makan. Kalau pasien saya ya, saya selalu anjurkan minum tengah makan. Kenapa? Untuk mengurangi keluhan. Jadi kadang ada bloatingnya, ada mualnya, maka sebaiknya diminum tengah makan. Selain itu, dia kalau diminum sebelum makan, cara kerjanya yang namanya Glumin XR ini kan metformin ya. Kalau dia diminumnya sebelum makan, kan nggak ada asupan gula yang masuk gitu waktu sebelum makan. Karena cara kerja metformin ini menghambat penyerapan gula pada saat ada karbo yang masuk. Jadi sebaiknya pada saat tengah makan ya. Dan Samlodipin ya enggak apa-apa. Efeknya itu tadi, bengkak di kaki kalau kita nggak cocok ya, bisa terjadi gum hipertrofi. Sangat jarang terjadi risiko bleeding setelah pemakaian panjang, tapi itu jarang banget. Dan kadang ada peningkatan nadi atau agak ngeliang gitu ya. Amlodipin efek sampingnya itu kadang bengkak di kaki, tapi tidak semua pasien, jadi kita cek per pasien ya. Berarti Bu Cecil kalau memang dikasih kandesartan dan spironolakton karena kaliumnya rendah ya sudah benar, karena dua obat itu efeknya meningkatkan kalium ya. Jadi ya sudah sesuai sih, kita kasih dokter yang merawat supaya kaliumnya tertahan ya, jadi supaya nggak tambah turun. Bu Yola, nggak usah takut. Saya minumkan apa efek kalium tinggi. Jadi gini, kalium tinggi itu akan memberikan efek terhadap gangguan irama jantung. Jadi kalium itu untuk pergerakan jantung atau kontraksi jantung ya. Kalau memang ginjal kita bermasalah, maka kita akan kalau makan kalium itu nggak bisa keluar dari tubuh. Kalium yang menumpuk berisiko mengakibatkan gangguan irama jantung gitu. Tapi kalau memang ginjal kita baik-baik saja ya ndak usah khawatir. Nggak apa-apa, Ibu boleh makan pisang. Saya tidak mengatakan kalau minum kandesartan berarti ndak boleh makan pisang dan sebagainya, enggak gitu. Dibatasi sewajarnya, boleh-boleh saja. Kolak pisang, iya enak ya kolak pisang. Mau gitu, by the way saya jadi lapar. Ini jam berapa sekarang? Kayaknya jam 10 ya teman-teman. Oh 21.48. 21.48 jam segini belum makan Pok. Saya sambil baca pelan-pelan pertanyaannya. Saya sambil minum ya. Dokter mau tanya, ibuku ada penyakit jantung. Terus akhir ini batuk-batuk. Apakah batuk itu efek dari jantung? Iya. Jadi jantung itu bisa, kalau misalnya jantungnya tambah bengkak, bisa mengakibatkan penumpukan cairan di jantung. Nah itu yang mengakibatkan batuk-batuk. Bahkan pada pasien jantung yang jantungnya bengkak, kadangkala itu bisa timbul yang namanya asma kardiale. Makanan apa itu ya asma kardiale? Asma kardiale itu jadi pasiennya bisa batuk-batuk, kemudian nafasnya bunyi kayak orang asma, tapi bukan karena problem dari parunya secara langsung, problemnya karena dari jantungnya. Jadi beda pengobatan, makanya tidak bisa kita ngobati sendiri di rumah ya Bapak Ibu. Kalau memang ternyata punya pasiennya orang tua, terus habis itu nafasnya ngak-ngik gitu ya, jangan langsung dikasih obat asma, dikonsultasikan dulu ke dokter yang merawat, karena bisa jadi itu asmanya beneran paru, bisa jadi juga karena problem jantung. Jadi kayak hari ini saya punya pasien jantungnya gede banget gitu ya, kalau nafas itu langsung ngik gitu ya, itu obatnya bukan dikasih obat asma, tapi dikasih obat untuk mengurangi bengkak di jantung. Oke. Ya, selamat malam. Ya, buah-buahan bagus untuk membantu menurunkan tensi. Karena dia buah dan sayur gitu.
Saya baca pelan-pelan ya. Bu Fitri tadi saya sudah jawab ya. Minum amlodipin malam jamnya harus sama tak dok? Iya. Saya bahas darah tinggi malah deg-degan. Takut saya bahas komplikasi. Mau bahas komplikasinya kah? Komplikasi daripada darah tinggi ya. Komplikasi daripada darah tinggi ini banyak ya. Tapi lebih serem kalau bahas komplikasinya diabetes. Kalau saya sih, mungkin karena kalau penyakit dalam gitu yang ketemu ya pasien-pasien diabetes ya. Kalau darah tinggi, kalau di rumah sakit saya kebetulan teman baik saya dokter jantung, dia ada nggak ya malam ini? Ada dokter Armita. Jadi praktek kita karena jejer, jadi akhirnya kalau pasien-pasien darah tinggi semua saya konsultasikan ke dokter jantungnya gitu ya. Noperten tuh lisinopril. Kalau ditanya bagus apa enggak, semua kembali lagi tidak ada obat yang satu obat terus dikatakan dia obatnya tuh bagus banget gitu, itu enggak ada. Tapi lebih ke arah obat mana yang cocok buat profil pasien. Jadi misalnya pasien ini parunya molor nih, dia pasien usia tua, terus ada yang namanya paru molor atau penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Ya saya nggak bisa ngasih Noperten gitu ya. Kalau dikasih Noperten nanti resikonya batuk walaupun minimal ya. Kalau dikasih lisinopril, saya akan pilih obat yang lain. Jadi kayak gitu, nggak bisa disamain setiap pasien. Nah, harus dilihat per pasien berbeda. Ya Bu Santi, halo. Ya makasih Bu Kairul. Saya sambil baca pertanyaannya ya. Wah, banyak banget ini. Sebentar ya teman-teman, tak scroll dari atas. Dok, kalau tensi naik saat deg-degan panik tapi kemudian normal lagi 130, aman enggak? Ya aman-aman aja. Kalau memang ternyata tensinya tuh naik hanya karena ini panik gitu ya. Kalau pas lagi panik terus tensinya naik ya wajar, nanti pasti akan turun kembali ya. Ya, Bu Fitri ya Tunisa. Dok, kandasartan meningkatkan kalium, tapi kenapa saya hipokalemi berulang ya? Lagi hipokalemi berulang ini kita harus ngecek kaliumnya turun tuh karena apa? Karena dia fungsi ginjalnya yang bermasalah sehingga nggak bisa nahan kalium, atau apa problemnya di dalam ginjal, atau karena di ususnya. Jadi biasanya kalau memang kalium pasien-pasien yang kaliumnya sering turun, itu kita pasti lakukan tampung kencing 24 jam ya. Jadi kaliumnya nanti diukur terus dilihat masalahnya di mana nih, di ususnya atau di ginjalnya. Nah, kalau memang ternyata problemnya itu ada di ususnya, maka pemberian obat-obatan itu tidak cukup hanya dengan satu obat untuk menahan kalium. Harus dari dietnya, makanannya, kemudian obatnya tidak bisa hanya satu aja, nggak bisa cuma kandesartan ya. Kadang kita kasih spironolakton, aldakton kombinasi untuk nahan kalium. Terus misalnya ada problem kaliumnya sering turun karena kelenjar adrenal, itu ada obatnya sendiri. Jadi nggak kita nggak bisa ngasih satu jenis obat untuk semua problem kalium turun, karena kalium turun itu kan penyebabnya beda-beda. Jadi harus dicari dulu baru kita bisa memberikan terapi begitu. Teman-teman ini luar biasa ya. Oh by the way, nanti kalau lebaran kayaknya tanggal 26-an ya, 25, 26 hari Selasa ya, waktu periode lebaran
Saya kayaknya malam nggak live ya karena saya kayak mau pergi sama anak, kencan sama anak-anak. Jadi kalau saya live dan sebagainya itu pasti mereka gondok gitu kalau waktu liburan. Ya, Bu Mustika, saya minum losartan, valsartan, kandesartan satu golongan ya. Tapi kadang saya tetap pusing walau tensi saya di 115/75. Bu Mustika, nah ini Bu Mustika ini saya nggak tahu usianya berapa ya, nggak dimention. Jadi gini, target tekanan darah itu berapa harusnya ya kalau kita ngasih obat ini 115/75 kan jadinya di bawah 120/80 ya. Harusnya tensinya targetnya itu sekitar 130-an. Nah, kalau pada pasien-pasien yang semakin usianya bertambah, maka kita tidak menurunkan tekanan darah sampai di bawah 120/80. Kadang pada pasien yang berusia lanjut, terlalu rendah tensi itu bahaya, bisa jatuh pasiennya ya waktu berdiri, tiba-tiba gliyeng, kemudian pandangannya bisa gelap, tensinya bisa turun atau hipotensi, dan itu bisa menimbulkan risiko jatuh. Jadi bisa jadi pusingnya itu karena tensinya terlalu rendah, Bu Mustika. Nah, saran saya dilihat dulu dosis losartannya berapa, terus kalau perlu diminum separuh dosis dulu, kemudian dilihat tensi pusingnya gimana, membaik apa enggak. Kalau memang ternyata pusingnya itu membaik pada saat obatnya diturunkan, berarti pusingnya itu karena tensinya turun, hipotensi. Dan saya nggak cuma sekali menemukan pasien-pasien yang merasa, dok tensi saya ini sudah baik, sudah turun, tapi kok saya masih pusing. Lah ternyata pusing pada pasien tensi itu penyebabnya dua. Satu, tensinya nggak turun-turun jadi pusing. Kedua, tensinya berhasil turun tapi terlalu rendah sehingga pusing. Jadi kita harus lihat. Plus ya faktor lainnya harus dicek ya. Misalnya Bu Mustika nih, dok saya lama nggak cek darah, ternyata ada HB-nya turun, anemia. Nah, itu juga penyebab pusing. Dok saya gula darahnya tinggi 500, lah itu juga penyebab pusing. Kolesterolnya tinggi, itu juga penyebab pusing. Jadi pusing tuh banyak banget penyebabnya gitu. Tanggal tua juga pusing kalau sudah habis duitnya. Oke, Pak Kolis. Ya, ya ada pemeriksaan khusus untuk kalium. Selain kalium darah, kita bisa periksa kalium di dalam kencing, kalium urin. Oke. Oh, saya juga suka Bu Wina belanja online. Apalagi kalau belanja online-nya di TikTok terus lagi live, waduh langsung dipencet jebret, bebas ongkir. Dok, konsul hipertensi berapa bulan sebaiknya ya? Mestinya sebulan sekali ya. Sebulan sekali, kalau sudah terkontrol, terregulasi, boleh 3 bulan sekali kalau memang nggak sempat ke dokter. Kalau memang ternyata sempat ke dokter ya sebaiknya sebulan sekali. Dokter, mohon maaf ya saya agak ngantuk. Darah tinggi bisa karena faktor genetik kah? Bisa. Ya ada faktor genetik yang berperanan. Ibu saya dan nenek saya darah tinggi. Saya kena darah tinggi setelah menopause ya. Jadi memang seperti yang saya sharingkan, yang namanya menopause itu kan memang mengakibatkan hormon estrogen kita tuh turun. Dan hormon estrogen itu peranannya di dalam tubuh banyak banget, antara lain menjaga supaya tekanan darah kita tuh nggak naik. Jadi kemudian kalau sudah menopause, selain kita itu mudah terkena darah tinggi, kita mudah terkena kolesterol, kita mudah terkena asam urat, kita mudah terkena diabetes gitu. Jadi kalau di sini ada tim premenopause sama kayak saya, sudah usia 42 tahun, mari kita berhati-hati setelah ini. Seperti ini ya, sudah nggak bisa minum kopi, habis itu bisa hipertensi. Kalau sekarang enak aja minum. Ya,
Bu Dohar Sirumapea. Dokter mohon saran, kalau pagi minum bisoprolol, malam minum simvastatin. Ya, enggak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak terlalu suka pakai simvastatin. Karena apa? Simvastatin itu dia short term, sebentar itu sudah dibongkar dari dalam tubuh ya. 3 jam, 4 jam efeknya tuh habis. Jadi kan kalau malam kita minum ya paling dia bekerjanya cuma 3 jam 4 jam, padahal pembentukan kolesterol paling banyak malam. Jadi terus gimana? Ya mending kalau saya lebih pilih golongan yang lain. Jadi kayak atorvastatin, bivastatin, rosuvastatin yang baru-baru, statin yang baru atau atorvastatin itu durasinya panjang. Halo Bu Santi. Wah, kita tim Surabaya. Saya di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran sama di William Booth. Iya, maunya juga gitu Bu. Tapi banyak kerjaan, belum bisa istirahat. Suvesco ini ya, Suvesco kayaknya rosuvastatin ya. Saya ini nggak hafal kalau nama merek-merek dagang ya. Suvesco kalau nggak salah ya, nanti dilihat. Boleh Bu Wiwin, karena dia termasuk obat yang golongan baru. Kolesterol 180 tinggi apa enggak? Kolesterol apa dulu ini? Kalau kolesterolnya triglycerid ya tinggi. Kalau kolesterol total ya oke, enggak masalah. Kalau LDL ya tinggi. Jadi kolesterol itu kan macam-macam. Kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol HDL dan triglycerid. Nilainya itu sendiri-sendiri. Kolesterol total harus di bawah 200. Kolesterol LDL harus di bawah 130. Kalau untuk pasien-pasien dengan riwayat jantung di bawah 100 ya targetnya, kalau bisa sampai LDL-nya 70. Jadi targetnya sendiri-sendiri. Ayam kalau alat tensinya dipeluk. Oh iya. Saya ayam kalau awal bulan ya, pas gajian pasti nggak hipertensi. Kalau sudah akhir bulan jadi hipertensi. Ya, Dok, waktu paling tepat untuk ukur tensi kapan saja ya? Oke, jadi harusnya tekanan darah itu diukur pada saat orang beristirahat basal, bangun tidur, belum ngapa-ngapain, masih bed rest ya, baring tuh kita bisa ukur tensi. Teman-teman bisa pakai tensi digital kalau memang nggak bisa ngukur pakai tensi manual. Tensi manual tuh yang pakai air raksa tuh loh, ada tandanya. Kalau pakai yang alat mesin digital itu maka harus dikalibrasi alatnya tiap 3 bulan sampai 6 bulan, jadi harus dicek. Jadi diperiksa dengan cara mansetnya itu ditaruh gitu ya, mansetnya pasangnya harus pas, terus posisi tangannya juga harus sesuai ya, setinggi jantung, baru kita bisa melakukan pengukuran tensi dengan tepat. Dok, kenapa kok tensi saya kalau di rumah itu baik-baik saja, tapi kalau di rumah sakit tensinya tinggi? Nah, itu kadang ada white coat hipertensi. White coat hipertensi itu tensinya naik saat ketemu dokternya. Gak tahu, takut dimarahi apa gimana ya. Biasanya tensinya bisa selisih sampai 20 sampai 30 mm Hg. Jadi kadang di rumah 130 nih, 120 nih, begitu di rumah sakit langsung 160. Ada pasien-pasien yang kayak gitu. Nah, terus bedakannya gimana? Ya udah diukur diulang di rumah. Ya, jadi pada saat malam diukur saat kita baru bangun tidur, belum beraktivitas. Kalau habis aktivitas malam kayak gini ya pasti tensinya naik ya, apalagi kalau capek dan gempor gitu. Ibu teman-teman sekalian, besok saya mau IG live jam 4 ya. Kalau teman-teman mau ikut, besok kita mau membahas mengenai magnesium, pokoknya fungsi-fungsi mineral itu ya. Itu ternyata erat kaitannya sama tubuh kita. Jadi besok bisa ikut jam 4 sore. Saya sudah gempor, mohon maaf. Jadi saya mau istirahat dulu untuk pertanyaan yang belum selesai. Nanti teman-teman saya share videonya, bisa komen di bawah, nanti saya jawab besok pagi. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu Selasa depan ya.
malam.